Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat air mata yang penuh air mata Chu Xingyun yang sedih, Lailak tidak bisa terlalu peduli. Cahaya cinta khusus wanita bersinar, menepuk tulang belakang Chu Xingyun dengan lembut berkata, "Oke, aku akan abaikan kamu, berhenti menangis." Kehilangan Chu Xingyun, hanya sesaat, dengan cepat pulih. Merasa bahwa Lailak mengepakkan tangan kecilnya, memandangi matanya yang peduli dan kata-kata yang lembut, air mata Chu Xingyun semakin banyak. Jika gadis di depan saya benar-benar manis, dan dia sangat peduli padanya, betapa menyenangkan. Semakin lembut Lailak, semakin menyedihkan Chu Xingyun. Semakin banyak perhatian Lailak, semakin menyedihkan Chu Xingyun. Dengan lembut menepuk punggung Chu Xingyun, hati Lailak terkejut dan bahagia. Dia tidak mengerti ketika adik kecil ini jatuh cinta pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak pernah tahu. Apakah dia terlalu membosankan? Lailak adalah gadis yang berpikiran tajam, tidak mudah untuk dibohongi. Kata-kata dan ekspresi Chu Xingyun terlalu tulus. Ini jelas bukan postur, tetapi emosi paling tulus yang datang dari kedalaman jiwa. Terutama ketika mendengarkan aroma Chu Xingyun, tubuh Lailak sepertinya ditagih berlebihan, dan ada lapisan-lapisan bulu angsa. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada satu di dunia ini yang sangat mencintainya. Boom! Meskipun, Lailak berpikir bahwa dia hanya seorang luoli, terlalu kecil, belum jatuh cinta. Tapi dia akan tumbuh perlahan, dan ketika dia bertambah tua, dia bisa menjadi pengantin adik laki-laki itu. Dengan lembut menepuk punggung Chu Xingyun, Lailak dengan malu-malu berkata, "Aku tidak mengabaikanmu, tapi, kamu harus menungguku beberapa tahun lagi dan menungguku menjadi dewasa sebelum aku bisa bersamamu." Melihat ekspresi pemalu Lailak dan mendengarkan kata-kata lembut Lailak, mata Chu Xingyun menjadi bingung lagi. 10 tahun yang lalu, ketika Chu Xingyun mengeluarkan Sui Liuxiang dari keluarga Sui, pada malam pernikahan, dia sangat malu untuk memegang tangannya, dengan ekspresi yang sama, rasa malu yang sama, dan mengatakan kata-kata yang sama. Tetapi seiring berlalunya waktu, semua yang dia katakan tampaknya tidak memiliki niat untuk dipenuhi. Cinta tahan lama Chu Xingyun ditakdirkan untuk jatuh. Melihat bahwa Chu Xingyun tidak bisa menghilangkan kesedihannya, Lailak menarik register dan berkata dengan lembut, "Kemarilah. Tulis namamu di sini. Mulai hari ini, aku akan berada di sisimu setiap hari. Kali ini aku harusnya bahagia. Benarkan? Mulai hari ini, aku akan berada di sisimu setiap hari, di sisimu, di sisimu." Dengan seringai, dia mengambil pena dan kertas, dan Chu Xingyun tanpa sadar menulis namanya di formulir. Tidak sampai nama itu dituliskan, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa apa yang baru saja dia katakan kepada dirinya sendiri bukanlah Sui Liuxiang, tetapi Lailak. Melihat ke bawah, apa yang baru saja saya tulis di formulir itu bukan nama samarannya Luo Yun, tetapi nama aslinya Chu Xingyun. Dengan lambaian tangannya, sebelum Lailak bisa melihat dengan jelas, Chu Xingyun merobek halaman, menghancurkannya, dan kemudian mengambil pena lagi dan mengisi nama samarannya, Luo Yun. Setelah mengisi nama, Chu Xingyun akhirnya lega dan mengembalikan formulir itu ke Lailak. Setelah melihat Chu Xingyun dengan ragu, setelah memiringkan kepalanya dan memikirkannya, Lailak tersenyum dan berkata, "Kamu, bahkan jika tulisannya rusak, aku tidak akan menertawakanmu, aku bukan orang yang dangkal, kamu jangan harap saya seperti ini." Meskipun dia ingin menjelaskan dengan jelas, Chu Xingyun menemukan bahwa dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Dengan senyum malu, Chu Xingyun berkata, "Benar, berapa banyak orang di tim kita sekarang?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, mulut Lailak runtuh, dan dia menangis sedih lagi. Antara bunga pir dan hujan, Lailak tersedak mereka semua berpikir aku memiliki bakat rendah dan menolak untuk menerimaku. Aku tidak punya pilihan, jadi aku ingin membangun tim sendiri, tapi sudah lebih dari setengah bulan. Tidak ada yang akan bergabung. Duduk dengan rasa kasihan di samping Lailak, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membawanya ke lengannya, menepuk bahu Lailak. Chu Xingyun berkata dengan lembut, "Jangan menangis, apakah aku tidak bergabung? Anda dapat yakin, tidak ada yang salah dengan saya." Mendengarkan kata-kata memanjakan Chu Xingyun, Lailak menyeka air mata keluhan dan menatap Chu Xingyun. Ketika hendak berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah masuk ke pelukan adik laki-lakinya. Di antara rasa malu, tubuh Lailak tiba-tiba menegang, tumbuh sangat besar. Ini adalah pertama kalinya dia begitu akrab dengan seorang anak laki-laki, ini sangat pemalu. Melihat Lailak dengan hujan di Huanei, Chu Xingyun hilang lagi. Mengangkat bibirnya, ciuman penuh kasih Chu Xingyun yang tak terbatas ke air mata di wajahnya, dan akhirnya, seperti capung, setelah ciuman di bibirnya yang penuh warna, dia memeluknya erat-erat di lengannya dan memberikan dukungan diam-diamnya. Bersandar pada lengan Chu Xingyun dengan kaku, Lailak tidak ingin melawan, tapi kelembutan dan kasih sayang Chu Xingyun menekan semua perlawanannya.
Pada saat yang sama, merasakan tubuh kaku gadis Huanei, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar, dan kemudian pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang di lengannya sama sekali bukan Sui Liuxiang. Sama seperti dua orang yang malu ada di sana, sebuah suara terdengar, "Halo. Bukankah tim Anda meminta seseorang untuk merekrut?" Suara tiba-tiba ini memberi Lailak langkah yang sempurna. Melepaskan diri dari lengan Chu Xingyun, Lailak berdiri dan berkata kepada seorang pemuda di depan stan, "Tim kami baru dibangun. Untuk saat ini, tidak ada persyaratan." "Apa? Tim baru?" Melihat ke atas dan ke bawah pada Lailak dan pada Chu Xingyun lagi, pemuda itu berkata, "Lupakan, aku akan pergi mencari di tempat lain, selamat tinggal." Selama pidato itu, pemuda itu berjalan dengan cepat, bahkan tidak sebentar akan tinggal. Saat pria muda itu pergi, Lailak dan Chu Xingyun terdiam lagi. Chu Xingyun tidak perlu mengatakan lebih banyak. Tidak pantas untuk mengatakan bahwa dia mencium gadis kecil itu, terutama bibirnya. Belum lagi Lailak, dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya, pria yang baru saja merebut ciuman pertamanya. Akhirnya, sebagai seorang pria, Chu Xingyun memecah kebuntuan, bersalah dan berkata, "Maaf, ini aku seharusnya tidak." "Jangan." Berbalik lembut, Lailak dengan lembut mengulurkan tangan batu gioknya, menutupi mulut Chu Xingyun, dengan malu-malu berkata, "Jangan minta maaf, sebenarnya tidak bisa menyalahkan kalian semua." Chu Xingyun merasa semakin bersalah merasakan kulit lembut kulit ramping Lailak dan mencium aroma elegan. Jelas, Lailak juga bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi setiap kali dia menolak sedikit, Chu Xingyun akan bangun, dan itu tidak akan salah lagi dan lagi. Satu rampasan dan satu non-perlawanan menyebabkan konsekuensi ini. Namun, secara umum, pria bertanggung jawab untuk membiarkan orang lain sendirian. Lailak mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab, yang merupakan perwujudan dari kebaikan dan kebaikan. Dengan pandangan malu pada Chu Xingyun, Lailak menggigit gigi kerang dan berkata, "Baru saja, itu adalah ciuman pertama Lailak. Di masa depan, kamu tidak bisa mengabaikan aroma, kamu tahu." Menghadapi kata-kata pemalu dari Lailak, Chu Xingyun membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Memang, Chu Xingyun mengakui bahwa dia terobsesi untuk melakukan sesuatu yang salah, tapi, itu karena suatu alasan. Jika Lailak tidak terlalu lama untuk air, seperti sepasang kembar, Chu Xingyun tidak akan begitu bingung, tidak peduli betapa bingungnya dia. Dia berjanji pada Lailak, tapi dia benar-benar tidak bisa memberikannya. Meskipun penampilan dan figurnya, pesona dan temperamennya, Lailak dan aroma airnya persis sama, tetapi bagaimanapun juga keduanya tidak sendirian. Meskipun, Sui Liuxiang mungkin tidak lagi mencintainya, tetapi dia masih sangat mencintai Sui Liuxiang, bahkan jika dia jauh dari dirinya sendiri, cinta ini tidak akan berubah sama sekali. Tidak peduli apa, Lailak adalah Lailak dan Chu Xingyun tidak dapat memperlakukannya sebagai pengganti Sui Liuxiang, jika tidak itu terlalu tidak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri atau Lailak. Ketika Chu Xingyun hendak menjelaskan dengan jelas, Lailak berkata, "Oke, mari kita bicara tentang bisnis, bagaimana melakukannya sebelum kita dapat merekrut orang." Dengan senyum santai, Chu Xingyun berkata, "Ini sangat sederhana, kita dapat menghindari biaya transmisi, dan bahkan menghabiskan uang untuk menyewa para senior itu, sehingga kita dapat dengan cepat membentuk tim." Dia menatap Chu Xingyun dengan menyedihkan dan berkata, "Namun, kami tidak punya uang." Ini, meskipun Chu Xingyun ingin mengatakan, "Saya tidak akan memberi Anda uang, berapa banyak yang saya inginkan, saya akan memberi Anda 100 juta untuk dibelanjakan, dan kemudian memberitahu saya." Namun, Chu Xingyun tidak ingin menjadi sangat terkenal, dan tidak ingin terlalu terlihat, jadi metode ini tidak dapat digunakan. Cuksing telinga Yun, Chu Xingyun mengatakan pikirannya. Mendengarkan penjelasan terus-menerus Chu Xingyun, mata Lailak secara bertahap menyala. "Kamu sangat pintar, metode ini bagus, sangat bagus." Lailak memikat hati. Manjakan diri dalam Lailak menatap gadis ini, apakah dalam penampilan atau temperamen, apakah dalam bentuk figur atau pesona, yang tidak memiliki perbedaan dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun akan selalu tidak sadar dan menganggapnya sebagai Sui Liuxiang. Chu Xingyun tidak bodoh, tetapi ketika seseorang bersedia menipu dirinya sendiri dan melumpuhkan dirinya sendiri, berkali-kali itu bisa dilakukan, dan itu sangat sederhana. Mimpi terbesar Chu Xingyun adalah suatu hari bisa tinggal bersama dengan Sui Liuxiang, sama seperti Chu Xingyun dan Lailak sekarang, rukun satu sama lain dan menjadi tua bersama. Sangat disayangkan bahwa Sui Liuxiang telah tumbuh dewasa dan memiliki ambisi dan tujuan sendiri. Bukan lagi gadis bodoh yang memimpikannya cinta. Jika Anda ingin tinggal bersamanya setiap hari, Anda hanya dapat bermimpi. Menurut metode yang dijelaskan oleh Chu Xingyun, Lailak segera memodifikasi halaman rekrutmen dan menetapkan sejumlah persyaratan. Pertama-tama, merekrut 9 pemandu yang berpengalaman dengan pengalaman yang kaya tidak membutuhkan kekuatan atau bakat, hanya pengalaman. Tentu saja, tidak ada yang akan datang jika dia melakukannya. Untuk menarik pemandu yang berpengalaman ini, tim Lailak menawarkan perawatan gratis.
Dalam menghadapi perlakuan seperti itu, para pemandu senior yang kuat dan memiliki talenta super tentu tidak akan datang, dan mereka tidak peduli dengan biaya transportasi di daerah ini. Tetapi bagi para pejuang yang sangat berpengalaman tetapi memiliki kekuatan dan bakat yang sangat buruk, ini benar-benar menggoda. Sebagian besar dari orang-orang ini miskin dan miskin, mengandalkan berbagai metode sederhana, dan dengan enggan bergabung dengan tim-tim besar, menderita mata putih dan diskriminasi. Selain 9 pemimpin veteran dengan kekuatan dan bakat yang sangat buruk, tetapi pengalaman yang sangat kaya, mereka juga perlu merekrut 70 penjaga yang kuat. Bagi para penjaga, tidak diperlukan pengalaman atau bakat. Satu-satunya persyaratan adalah memiliki kekuatan yang kuat. Seperti panduan veteran, wali juga dibebaskan dari biaya transmisi. Standar rekrutmen ini sangat aneh, dan bahkan dapat dikatakan bahwa ini dalam kekacauan. Tim semacam itu tidak memiliki masa depan sama sekali. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kedua jenis orang ini adalah eksistensi yang paling rendah hati dan paling rendah. Selama orang yang lewat memiliki pengalaman, ia tidak menghargai bakat dan kekuatan. Selama para penjaga memiliki kekuatan, mereka tidak membutuhkan bakat dan pengalaman sama sekali. Perbandingan menunjukkan bahwa merekrut total 79 orang tidak membutuhkan bakat. Jangan berpikir bahwa di pengadilan Nanming yang lebih rendah, semua talenta dari kelas 8 dan 9 sebenarnya, talenta api, seperti semua talenta lain, mengikuti aturan piramida. Hanya sekelompok kecil orang di ujung piramida yang benar-benar memiliki talenta kelas 9. Seluruh halaman bawah Nanming, 60% dari siswa, sebenarnya mirip dengan Chu Xingyun, hanya memiliki talenta api peringkat 6. Dari 40% siswa yang tersisa, talenta api peringkat 7 menyumbang 30%, dan bakat api peringkat 8 hanya menyumbang 10%. Adapun bakat dari pemadam kebakaran kelas 9, mereka seperti Bai Bing dan Bu Fan, yang secara langsung magang dari murid Kaisar Tianyi. Tujuan Chu Xingyun adalah menjadi siswa berbakat hingga 600.000, pemadam kebakaran 6 peringkat. Saya mendengar bahwa biaya pengiriman dapat dihapuskan, dan sebagian besar talenta kelas 6 gila. Anda harus tahu bahwa rumah rendah Nanming hanya berbakat, jadi kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari keluarga sipil, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya transmisi. Memulai susunan arwah teleportasi membutuhkan 10 juta batu roh, dan hanya dapat mengirim maksimal 100 orang dalam satu waktu. Rata-rata, setiap orang memiliki 100.000 batu roh. Bagi warga sipil, 100.000 batu roh itu sudah menjadi penghasilan mereka selama setahun, dan boleh saja mengatakan sekali atau dua kali, tetapi setelah bertahun-tahun itu benar-benar tidak mampu. Di bawah pengawasan pribadi Chu Xingyun, 70 penjaga dan 9 panduan direkrut hanya dalam satu hari. Alasan mengapa begitu cepat sebenarnya adalah hal yang tak terhindarkan, karena berita menyebar ada godaan besar untuk berada di sini, dan orang yang datang pasti akan datang. Meskipun Akademi Nanming memiliki lebih dari 1 juta orang, selama bertahun-tahun, siapapun yang kuat lemah, pada kenyataannya semua orang tahu. Pertama-tama, saya memilih 9 orang dari latar belakang yang miskin, bakat dan kekuatan sangat miskin, tetapi pengalaman adalah anak-anak sipil yang sangat kaya sebagai panduan. Selanjutnya, 70 orang kuat Nirvana dipilih, dan pembentukan tim hampir setengah selesai. 9 pemandu, 70 penjaga, bersama dengan Chu Xingyun dan Lailak, kebetulan berusia 81. Alasan mengapa 81 orang harus dikumpulkan adalah karena Chu Xingyun dapat meletakkan sejumlah besar 90 yang kuat untuk memastikan bahwa semua orang bisa pergi dengan aman dan kembali dengan aman. Setelah merekrut penuh 81 anggota, di bawah arahan Chu Xingyun, Lailak membuat kondisi perekrutan baru. Ini dipimpin oleh 9 pemandu paling senior, dikawal oleh 70 pendamping paling kuat, dan memberikan layanan terbaik untuk semua siswa. Terus terang, tim Lailak memimpin, dan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan pribadi, dan memberikan layanan kualitas terbaik untuk anak-anak pejabat dan orang-orang kuat. Ingin pergi ke Necromancer, ingin berburu tulang jiwa berkualitas tinggi. Ikuti tim Lailak akan didedikasikan untuk menyediakan semua pelanggan dengan kualitas terbaik dan layanan teraman. Tim Lailak, yang melakukan perjalanan pada fase pertama, memiliki total 19 tempat masing-masing dengan 1 juta batu roh. Selama 1 juta batu roh dibayar, Anda dapat memulai tur 9 hari dari dunia mayat hidup dengan keamanan yang luar biasa dan panen yang luar biasa. Begitu 19 kuota dibuka, mereka dirampok oleh anak-anak yang kuat dan dibagi dalam waktu singkat. Tidak peduli di dunia mana, tidak akan pernah ada kekurangan tiran lokal. Mengusir 1,8 juta tidak ada keraguan sama sekali. Tetapi di sisi lain, Lailak tidak bisa tenang. 19 tempat, total pendapatan 19 juta. Bahkan setelah dikurangi 10 juta biaya pengiriman, masih ada 9 juta laba yang tersisa. Lailak telah hidup begitu banyak, dan kapan sudah begitu banyak uang. Si Zizi meletakkan tiket roh ke dalam pelukannya, tetapi segera ekspresi Lailak meredup. Jika akan lebih baik untuk memiliki uang lebih awal, maka saudara perempuannya tidak harus menikahi orang bodoh.
Dalam kesedihan, pikiran Lailak bergerak tajam, dan matanya menatap cerah, dan dia menatap Chu Xingyun. Baiklah. Bisakah aku meminjam uang? Pinjam. Melihat Lailak dengan cara yang membingungkan, Chu Xingyun berkata, mengapa saya harus meminjamnya? Ini adalah... Ups, Anda masih terlalu jauh, dan Anda sangat sopan dengan saya marah. Mendengarkan kata-kata yang mengancam Chu Xingyun, Lailak tidak marah sama sekali. Meskipun kata-kata Chu Xingyun terbalik, dia percaya diri dan bisa menebak apa yang akan dikatakannya. Jelas, apa yang akan dia katakan adalah bahwa uang itu miliknya. Adapun yang hilang, tentu saja, saya berharap Lailak dapat menganggapnya sebagai keluarga. Tetapi bagaimana keduanya bisa menjadi saudara tanpa alasan? Jelas, selama dia bisa menjadi pasangan muda, dia secara alami adalah orang yang dicintai, jadi tidak perlu berada di luar. Melihat Chu Xingyun dengan malu-malu, dari perspektif Lailak, Chu Xingyun hanya mengaku padanya. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda ingin menerimanya? Menggigit bibirnya dengan malu-malu, Lailak hanya ragu sejenak sebelum memutuskan. Meskipun dia mungkin tidak benar-benar jatuh cinta padanya, tetapi dia tahu urusannya sendiri, dia sangat menyukai adik lelaki ini, bersedia bersamanya dan menjadi istri kecilnya. Selain itu, apa itu cinta dan siapa yang dapat mendefinisikannya? Ibuku pernah berkata bahwa cinta adalah cinta yang dangkal, dan cinta adalah cinta yang mendalam. Jika sudah ditentukan, maka Lailak yakin bahwa dia telah jatuh cinta pada Bruder Luo Yun. Dengan pandangan malu pada Chu Xingyun, Lailak membuat keputusan rahasia. Karena saudara Luo Yun memberi 9 juta hadiah, dia sangat menyukainya, jadi jika dia tidak menikah dengannya, siapa yang akan dia nikahi? Jika saudara Luo Yun tidak menyukainya, dunia ini sangat besar, tampaknya tidak ada yang pantas seperti dia, setidaknya tidak ada orang yang dia lihat. Setelah membuat keputusan, Lailak berkata, itu dia kakakku, aku menikah dengan orang tua bodoh 2 tahun yang lalu, jadi kupikir, aku mengambil sedikit uang dan menebus adikku. Apa? Anda punya saudara perempuan? Mendengar kata-kata Lailak, Chu Xingyun terkejut, dan tanpa sadar dalam benaknya mengangkat wajah indah Sui Qianyu. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Lailak mengangguk dan berkata, tentu saja ada saudari, aku akan memberitahumu. Adikku cantik, ada banyak orang yang mengejarnya, sangat disayangkan. Ketika setengah berkata, Lailak menundukkan kepalanya dengan sedih, dan tidak melanjutkan. Mengernyit, Chu Xingyun berkata, apa yang kamu tunggu, belum terlambat, ayo pergi. Mengangguk penuh semangat, Lailak berdiri dan dengan lembut meraih lengan hangat Chu Xingyun, seekor burung terlihat seperti manusia. Menghadapi tindakan kecil keluarga putri Lailak, Chu Xingyun hanya tersenyum sedikit, dan tidak berhenti. Dalam pandangan Chu Xingyun, Lailak hanya sedikit bergantung padanya. Tapi nyatanya, bagi Lailak ini adalah tangan putranya, dan menjadi tua bersama. Meskipun itu hanya lengan baju, bukan tangan, Lailak adalah seorang gadis berambut kuning. Bahkan, kebanyakan cewek seperti ini. Mereka rela membiarkan Anda berpegangan tangan secara pribadi, yang menarik bagi Anda. Kalau tidak, bagaimana mungkin mudah membiarkan Anda mengambil tangannya? Sebelum pergi, Chu Xingyun meneruskan serangkaian taktik matahari yang berkobar. Jika dia ingin bekerja sama dengan Chu Xingyun, dia akan meletakkan 99 regu matahari yang menyala. Mereka yang membentuk regu harus mempelajari serangkaian taktik ini, bahkan Lailak pun tidak. Pengecualian. Setelah menginstruksikan 79 anggota korps Lailak untuk berkonsentrasi pada latihan, Chu Xingyun dan Lailak meninggalkan majelis rendah Nanming. Saudara perempuan Lailak, tepat di dekat pinggiran kota Nanming, mengemudi sepanjang jalan dan berjalan selama 3 jam sebelum akhirnya datang ke restoran. Pada saat ini, malam dan makan malam, jadi ada banyak orang yang duduk di restoran, meskipun tidak penuh, ada beberapa kursi kosong. Dengan pandangan sekilas, Lailak mengambil tangan besar Chu Xingyun dan menunjuk ke sebuah bayangan di restoran, lihat. Jilbab Cian itu adalah adikku. Melihat ke arah jari-jari Lailak, seorang gadis berwajah tipis, sedikit heroik, mengenakan jilbab Cian dan piring di tangannya, melayani para tamu. Meskipun ada jarak dengan penglihatan Chu Xingyun, dia masih bisa melihat penampilan gadis itu dengan jelas. Sedikit lega, untungnya. Meskipun gadis itu agak mirip air Qianyu, tidak seperti Lailak, itu hanyalah replika dari Sui Liuxiang. Mengingat air Qianyu dalam ingatan, itu adalah burung merak kecil yang bangga dan mulia, tanpa apapun yang terlihat, tidak pernah hidup, tidak pernah menempatkan orang di mata. Di depan gadis ini dengan syal hijau di kepalanya, meskipun dia memang agak seperti Sui Qianyu, tetapi dia tidak memiliki kesombongan Sui Qianyu, dan dia tidak punya apa-apa untuk dilihat. Yang paling penting adalah sosoknya terlalu keriput. Dibandingkan dengan tubuh panas yang Sui Qianyu cukup untuk membuat semua anak laki-laki berwajah merah dan langka di malam hari, itu hanya jauh. Dan saudara perempuan Lailak, meskipun fitur wajah terlihat sangat mirip dengan Sui Qianyu, tetapi dalam hal tubuh, perlu untuk tidak memiliki dada, tidak ada, sama seperti kecambah kecil yang belum tumbuh. Sebaliknya, Lailak di sampingnya menyeretnya ke restoran. Kakak, dia dengan senang hati melambai pada gadis yang dibungkus handuk hijau. Lailak sangat bersemangat, kau tahu, dari kecil ke besar, orang terbaik untuknya adalah saudara perempuannya.
Meskipun saudara perempuan Liu tidak dapat memberikan apapun kepadanya karena keluarganya yang miskin, cukup bagi Lailak untuk tidak mendiskriminasikannya, berbicara dengannya, menghiburnya ketika dia diperlakukan salah, dan membujuknya ketika dia tidak bahagia. Juga, di sisi lain, mendengar panggilan akrab, gadis dengan syal hijau tiba-tiba membeku dan menoleh untuk melihat Lailak. Terburu-buru untuk meletakkan piring di tangan di atas meja tamu, gadis itu datang dengan ekspresi terkejut, dan di kejauhan, dia berkata dengan tajam, "Kakak, bagaimana kamu punya waktu untuk melihat saudara perempuanmu?" Dia menatap adiknya dengan gembira, tetapi wajah Lailak tiba-tiba berubah ketika dia hendak berbicara. Lily tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi ketika aku melihat dari dekat kulit gadis di bawah handuk hijau itu agak biru gelap ini. Melihat saudari itu dengan ragu, Lailak gemetar dan berkata, "Kakak, di kepalamu." Mendengar kata-kata saudari itu, gadis itu tanpa sadar menyentuh dahi yang ditutupi oleh handuk hijau, ekspresinya sedikit panik. Pada saat ini, di dalam restoran ada suara seperti gong, ding-ding. Di mana Anda gadis yang sudah mati, dan tidak tahu apakah Anda ingin melayani? Dengan suara seperti gong, sosok gemuk muncul dari dapur belakang restoran. Wajah gemuk itu berbalik dan segera menemukan Ding-Ning, Lailak, dan Chu Xingyun. Dengan cemas rusak, sosok gemuk berjalan keluar dengan cepat, dan berjalan dengan ganas di depan mereka bertiga. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah pria gemuk setengah baya yang gemuk dengan wajah gemuk, membawa pisau dapur besar di tangannya, tampilan yang garang. Saat dia mendekat, pria gemuk itu menatap Chu Xingyun dan Lailak dengan sepasang mata kecil, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi semakin menangis. Menghadapi pria gendut itu, tubuh Ding-Ning tersentak tanpa sadar meskipun wajahnya tidak banyak berubah, jelas bahwa tubuhnya secara otomatis memasuki keadaan ketakutan. Mengepalkan giginya, Ding-Ning dengan keras kepala berkata, "Adikku ada di sini, dan aku akan mengatakan beberapa patah kata." Menghadapi Ding-Ning yang keras kepala, pria gemuk itu berkata dengan marah, "Saya pikir Anda bosan, mengapa? Adikmu ada di sini, jadi aku tidak perlu melakukan bisnis. Cepat dan layani." Dengan dengusan dingin, Chu Xingyun berkata, "Duan Cai. Saya pikir, Anda harus menjelaskan terlebih dahulu, cedera di kepalanya, apa yang terjadi, jika tidak, siang-siang akan sangat marah, dan konsekuensinya akan sangat serius." Melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun, pria gendut itu mengibaskan bibirnya dengan jijik, jelas, dia terbiasa menilai orang berdasarkan penampilannya, dari pakaian kasar Chu Xingyun, dia menarik kesimpulan yang salah. Mengangkat pisau dapur di tangannya, dia menunjuk langsung ke Chu Xingyun, pria gendut itu berkata dengan sombong, "Lukanya adalah milikku, apa yang bisa kau lakukan padaku? Percaya atau tidak, aku memotongnya di tempat. Apa, beraninya kau mengalahkan adikku?" Melihat marah pada pria gendut itu, jika mungkin, Lailak ingin menerkam dan menggaruk wajahnya dengan tangannya. Tapi setelah melihat pisau dapur besar di tangannya, Lailak khawatir dia tidak akan memukulnya. Di antara ungu dan marah, sebuah suara yang renyah terdengar. Dalam kilatan cahaya putih, pria gemuk itu hanya merasakan deru otak, rasa sakit yang tak terlukiskan, yang membuatnya pusing pendek. Duduk di pantat tanah, pria gemuk itu menyemburkan darah ke tanah. Darah itu bercampur dengan benda-benda putih. Ketika Anda melihat dari dekat, itu jelas merupakan gigi yang lengkap. Tidak ada keraguan bahwa Chu Xingyun menamparkan. Pria gemuk telah kehilangan semua gigi kirinya. Pusing untuk waktu yang lama, pria gemuk akhirnya terbangun, merasakan rasa sakit di wajah dan mulutnya, melihat darah dan gigi di depannya, dan langsung berteriak seperti babi. Mendengar teriakan ini, sosok gemuk muncul dari dapur belakang. Jika Anda perhatikan dengan seksama, itu adalah wanita yang sangat kokoh, juga gemuk dan bertelinga besar, yang sangat menikah dengan pria gemuk ini. 3 atau 2 langkah berlari ke pria gemuk itu. Wanita gemuk itu menyentak tenggorokannya dengan keras dan menangis seperti babi, "Tidak, ke sini, seseorang membunuh." Jeritan keras memotong malam, dan aku tidak tahu seberapa jauh itu menyebar. Meskipun terletak di pinggiran kota, itu juga bagian dari kota Nanming, jadi keamanan di sini sangat bagus. Ketika ibu mertua yang gemuk itu berteriak seperti babi, ia dengan cepat menarik perhatian para penjaga yang berpatroli. Segera 3 tentara bersenjata lengkap berlari dan memblokir pintu restoran. Siapapun yang berani membuat masalah di kota Nanming tidak akan mau lari. "Ada apa? Siapa yang berani membunuh di kota Nanming?" Dengan suara megah, seorang perwira muda yang tidak ditugaskan masuk. Menghadapi adegan ini, Lailak, yang tidak melihat banyak di pasar, bersandar di sisi Chu Xingyun karena ketakutan. Sepasang tangan kecil mencengkeram lengan Chu Xingyun dengan erat, dan tubuhnya menggigil. Adapun Ding-Ning, meskipun kulitnya juga menjadi sangat putih, tanpa setengah darah, dia masih berdiri di sana dengan berani, melindungi Chu Xingyun dan Lailak samar-samar. Orang jahat pertama-tama mengeluh, dan ibu mertua yang gemuk melihat tentara patroli muncul, dan mengulurkan jari-jarinya, menunjuk ke Chu Xingyun, mengatakan, "Itu mereka ingin membunuh, atau jika Anda tidak datang lebih awal, kita mungkin telah diracuni oleh racun sekarang." Dihadapkan pada tuduhan palsu dari ibu mertua, Lailak tidak memukul tempat, tiba-tiba melintas dan berteriak, "Siapa yang membunuh seseorang?" Brother Luo Yun hanya menamparnya.
Dengan senyum pahit, dia menutupi dahinya. Chu Xingyun tidak tahu harus berkata apa tentang kata-kata konyol dan manis Lailak. Meskipun niat asli Lailak adalah untuk membantu Chu Xingyun, tetapi pernyataannya sebenarnya mengkonfirmasi fakta bahwa Chu Xingyun pertama kali memulai. Benar saja, setelah mendengar alasan Sui Liuxiang, menantu yang gemuk itu tersenyum puas dan berteriak, karena kamu mengakui bahwa dia menembak terlebih dahulu, mudah untuk berurusan dengan, sekarang, bukan apa yang kami buktikan, tetapi kamu ingin membuktikan bahwa kamu memang benar saya tidak ingin membunuh. Mendengar kata-kata ibu mertua yang obsesif, sersan itu mengangguk dan menoleh ke Chu Xingyun. Ya, menurut peraturan kota Nanming, sejak Anda mulai pertama Anda memiliki kecenderungan untuk membunuh. Jika Anda tidak membuktikan bahwa Anda tidak berniat untuk membunuh, maka Anda akan dihukum mati. Apa? Mendengar kata-kata sersan, Lailak menyadari bahwa dia telah melakukan hal bodoh seperti itu. Meskipun itu memang langkah pertama Chu Xingyun, kalimat ini, dalam hal apapun, tidak bisa dikatakan dari mulut temannya. Jika itu adalah Chu Xingyun yang pertama kali setuju dengan pasangannya, itu sudah bisa dianggap sebagai fakta. Namun, jika Anda ingin membunuh seseorang, itu adalah hal yang sangat ideal. Terlepas dari Chu Xingyun, siapa yang bisa tahu? Untungnya, Chu Xingyun bukan pemula yang belum melihat pasar, atau orang bodoh tanpa kebijaksanaan, jadi, bahkan dalam situasi ini, dia masih tersenyum santai. Menunjuk ke pria gemuk di tanah, Chu Xingyun berkata, pertama-tama itu bukan langkah pertama saya, dialah yang menunjuk saya dengan pisau dapur terlebih dahulu, dan saya melawan balik untuk membela diri. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, tentu saja, Anda tidak bisa mempercayainya, tapi saya pikir, begitu banyak pengunjung di sekitar dan begitu banyak penonton di luar yang bisa bersaksi. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan ada dukungan dari kerumunan di sekitarnya. Benar, pria gemuk itu yang pertama kali mengarahkan pisau ke orang lain. Saya bisa bersaksi, dan saya. Mendengarkan suara semua orang yang terang-terangan, petugas yang tidak ditugaskan itu tertegun sejenak, dan kemudian dia berbohong dengan aneh, ini benar-benar teman satu tim babi. Jika tidak ada Lailak, maka kasus sekarang dapat diselesaikan, tetapi karena Lailak telah mengkonfirmasi langkah pertama Chu Xingyun, maka menurut aturan, bukti Lailak lebih kredibel. Mengangkat bahu, petugas berkata, meskipun ada kesaksian di kedua sisi, kesaksian wanita ini lebih kredibel, jadi Anda masih harus membuktikan bahwa Anda tidak punya niat untuk membunuh. Menghadapi kata-kata sersan, Lailak benar-benar tercengang. Panik meraih tangan Chu Xingyun, Lailak berkata tidak, aku mengambil kembali. Tidak menunggu Lailak selesai berbicara, Ding Ning meletakkan tangan di mulut Lailak dan merendahkan suaranya, berkata di telinga Lailak, sengaja bersumpah palsu, Xiao Xiao akan menunjukkan kepada publik. Kamu tidak berusaha mati. Mendengarkan adiknya, Lailak menangis, mengapa dia begitu bodoh, bagaimana dia bisa mengirim laki-laki itu ke ujung pisau, dan, dia harus membayarnya jika saudari itu berhenti dengan cepat. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Chu Xingyun berkata, oke, jangan bicara, aku akan mengurus ini sendiri. Meremas mulutnya dengan erat, Lailak mengangguk lagi dan lagi, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, apa yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa Chu Xingyun benar-benar tidak punya niat untuk membunuh? Chu Xingyun mengepalkan tinjunya pada petugas yang tidak ditugaskan, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Mengangkat tangan kanannya, makan dua jari di tengah makanan dan membentuk taktik pedang, sedikit menyapu, pedang tak terlihat berdesing, menyapu celah yang dalam di tanah di depan sersan. Melihat celah tak berdasar di depannya, sersan itu tidak bisa membantu tetapi dengan hormat. Ini adalah dunia ketiga dari 9 dunia kendo. Hanya para pejuang pedang dari dunia Qi yang dapat mengirimkan Qi pedang. Mungkin banyak orang tidak mengerti apa yang bisa mewakili Jian Qi. Bisakah Anda membuktikan bahwa Chu Xingyun tidak punya niat untuk membunuh? Tidak ada keraguan bahwa orang dengan roh pedang dapat membunuh dan tidak terlihat, bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak tahu siapa yang terbunuh. Jika Chu Xingyun benar-benar bermaksud membunuh seseorang, dia tidak perlu menamparkan lawan dalam satu gerakan sama sekali. Hanya dengan satu jari, pria gemuk harus berada di tempat yang berbeda. Selain itu, bahkan jika pria itu terbunuh, tidak ada bukti yang tersisa. Chu Xingyun yang hormat mengepalkan tangannya, dan petugas yang tidak ditugaskan itu berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas kerja sama Anda. Anda telah membuktikan dengan kekuatan Anda sendiri bahwa Anda benar-benar tidak punya niat untuk membunuh orang, tapi, juga melanggar peraturan kota Nanming untuk melukai orang. Di hadapan pertanyaan sersan itu, Lailak akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, tapi, jelas dia menunjuk ke arah saudara Luo Yun dengan pisau terlebih dahulu. Apakah perlu untuk memotongnya pada tubuh sebelum dia bisa melawan? Dengan tak berdaya melirik Lailak, sersan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa dalam kasus bukti yang bertentangan, sebagai orang di sekitar Tuan Luo Yun, kesaksian Anda akan menjadi satu-satunya bukti yang digunakan. Kamu. Mendengar kata-kata sersan itu, Lailak benar-benar membenci dirinya sendiri, mengapa dia begitu bodoh, hanya satu kata itu membuat Chu Xingyun sangat sedih, bagaimana mungkin?
Melihat kemarahan dan kecemasan Lailak, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Itu benar-benar seperti Sui Liuxiang. Dia juga melakukan ini, selalu membuat beberapa kesalahan tingkat rendah dan membawa bencana bagi Chu Xingyun. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengeluarkan lencana besi hitam di halaman bawah Nanming dan meletakkannya di dadanya. Dia tersenyum dan berkata, saya pikir, apakah tidak ada masalah sekarang? Melihat lencana besi hitam di dada Chu Xingyun, sersan itu pertama kali ragu, tetapi segera menjadi jelas. Jika Chu Xingyun ingin membunuh seseorang, itu akan menjadi kasus pidana. Bahkan jika dia memiliki lencana besi hitam, itu akan sia-sia. Setiap lencana tidak akan dibebaskan dari kasus pidana. Tapi Chu Xingyun telah membuktikan dengan kekuatannya bahwa ia tidak punya hati untuk membunuh, tetapi hanya menamparkan pihak lain. Dengan cara ini adalah kasus perdata. Meskipun lencana besi hitam adalah lencana terendah dari Akademi Nanming, itu juga cukup untuk mengesampingkan hukuman dalam kasus perdata. Bagaimanapun juga itu hanya tamparan di wajah. Bahkan jika Chu Xingyun mengakui, itu hanya peringatan lisan, pendidikan, dan denda. Ini bukan masalah besar untuk menyingkirkannya. Mengangguk-angguk, sersan itu berkata, oke, masalah ini sudah jelas dan benar, semua orang menyebar. Melihat bahwa Chu Xingyun akhirnya mengangkat semua kecurigaan, Lailak tidak bisa menahan tangisnya, dan menyeret Chu Xingyun keluar dari pintu toko. Dia tidak ingin tinggal di tempat berbahaya sesaat. Tapi Chu Xingyun tidak melupakan hal-hal yang datang ke sini, yang bisa saja pergi dengan Lailak. Menepuk bahu Lailak dengan ringan, Chu Xingyun berbisik, kita belum bisa pergi. Jika kita pergi sekarang, kakakmu akan menderita di malam hari. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lailak tiba-tiba takut wajahnya. Ya, mereka bisa pergi, tetapi pada malam hari, pasangan jahat ini pasti akan memukuli saudara perempuannya dengan keras. Melihat bahwa Lailak dibujuk, Chu Xingyun berkata, jangan bicara sebentar, percayalah, berikan aku segalanya, ya. Meremas bibirnya dengan erat, Sui Liuxiang mengangguk, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun Chu Xingyun menurunkan suaranya, Dingning ada di sampingnya, jadi setiap kalimat dan setiap kata dari dia sangat jelas. Melihat dengan penuh terima kasih pada Chu Xingyun, Dingning tahu bahwa jika mereka benar-benar pergi seperti ini, maka malam ini, dia pasti akan dipukuli dengan memar. Meskipun Dingning adalah gadis yang keras kepala, dia tidak pernah menerima pendidikan atau kultivasi apapun. Tidak peduli seberapa kuat semangatnya, dia masih wanita yang lemah. Menghadapi kekerasan yang dipaksakan padanya, dia tidak bisa menahan diri dan hanya bisa menahan giginya. Jika dia benar-benar bisa menyelamatkannya dari air panas ini, bahkan jika dia adalah seorang budak-budak, dia akan membayar kembali rahmatnya yang besar. Di mata yang ditunggu Lailak dan Dingning, Chu Xingyun menggenggam tinjunya pada petugas yang tidak ditugaskan, Tuan ini, karena semua kesalahan saya telah dihapus, sekarang, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Perlahan berbalik, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dengan dingin, menunjuk lurus ke arah pria gemuk di tanah, aku menuduhnya memukuli wanita yang lemah, dan menarik pedangnya ke satu sama lain, dan ingin membunuhnya di depan umum. Apa? Di hadapan titik balik dewa seperti Chu Xingyun, semua orang terpana. Yang mana ini? Menghadapi mata ragu-ragu semua orang, Chu Xingyun berbalik dan dengan lembut melepas sorban biru di kepala Dingning. Tiba-tiba, cambuk tebal muncul dengan suram di dahi Dingning. Menggigil menunjuk tanda cambuk di kepala Dingning, Chu Xingyun berkata, tanda cambuk ini ditabrak oleh hewan ini. Tidak, aku tidak. Menghadapi tuduhan Chu Xingyun, lelaki gemuk itu tiba-tiba menjadi ketakutan. Dengan senyum mencibir, Chu Xingyun berkata, tidak. Tapi kamu baru saja mengatakan di depan umum, ini yang kamu pukul, dan kamu mengancam Dingning untuk mengatakan apakah dia lelah dengan kehidupan. Selama pidatonya, Chu Xingyun mengepalkan tinjunya pada sersan dan melanjutkan, karena dia tidak mengaku menunjuk saya ke pisau, dan bukti membuktikan bahwa dia benar-benar menembak pisau, siapa yang pisaunya menunjuk. Berbalik tajam, Chu Xingyun menatap dingin pada pria gendut itu, dan melanjutkan, dan kamu berteriak di depan semua orang, apakah kamu percaya atau tidak cincang dia di tempat, ya kupikir, Anda tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, sersan itu mengerutkan kening dan berpikir. Memang, meskipun kesaksian Lailak telah menentukan bahwa Chu Xingyun adalah orang yang menembak terlebih dahulu, kesaksian orang lain juga cukup untuk membuktikan bahwa pria gemuk ini keluar dari pedang. Karena pedang itu keluar, pasti ada tujuan, tidak akan pernah ada langit, tanah, dan udara. Mengangguk-angguk, petugas yang tidak ditugaskan itu memandang lelaki gemuk itu dan berkata, sekarang, tolong jelaskan kepadaku apa yang terjadi pada lukanya, apakah kau menggambar pisau padanya? Tidak. Dalam kepanikan, pria gemuk itu berbicara dengan tidak jelas dan tidak tahu harus minta alasan apa. Pada saat ini, ibu mertua yang gemuk menggerakkan matanya dan berteriak, penjaga toko kami tidak menunjuk ke Dingning, tapi itu menantu saya, bagaimana Anda bisa menunjuk padanya? Di antara kata-kata itu, pelayan gemuk itu memalingkan matanya dan jatuh pada Lailak. Itu dia, penjaga toko di rumahku, hanya merujuk padanya. Ibu mertua yang gemuk menunjuk Lailak berteriak seperti babi. Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun berkata, ternyata penjaga toko Anda mengacu pada Lailak, saya mengerti.
Setelah berbicara, Chu Xingyun berhenti berbicara, menatap pasangan gemuk dengan dingin. Untuk sesaat, seluruh adegan hening, dan semua orang memandang ibu mertua itu tertegun. Menghadapi tatapan kaget semua orang, ibu mertua yang gemuk, si cantik hampir tertawa terbahak-bahak, bagaimana tidak memikirkannya, hehe, kebijaksanaan wanita tua itu benar-benar. Sementara ibu mertua yang obesitas diam-diam sombong, Lailak bersandar di samping Chu Xingyun dan berbisik, jika dia berkata begitu, bukankah itu sama dengan saya, apakah Anda akan membenarkan bukti? Menyentuh rambut Lailak dengan gembira, Chu Xingyun berkata, ya, dia membuat kesalahan tingkat rendah yang sama seperti kamu. Kamu harus belajar banyak. Kamu tidak bisa membuat kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Mengangguk dengan cerdik, Lailak berkata, oh, aku tahu, dan aku berjanji tidak akan berhasil lagi. Meskipun suara percakapan di antara keduanya sangat rendah, adegan itu terlalu hening, sehingga hampir semua orang dapat dengan jelas mendengar percakapan itu. Untuk sesaat, adegan itu tampak semakin dan semakin sunyi. Tiba-tiba terpana, pria gemuk itu terbangun dengan keras, berdiri dengan keras, dan berkata dengan keras, tidak. Tidak, pisauku tidak mengacu pada siapapun, aku merujuk pada udara. Sambil menggelengkan kepalanya, sersan itu berkata dengan dingin, jika kamu hanya mengatakan itu, masih ada ruang untuk berdebat, tapi istrimu telah memberikan kesaksian yang paling otoritatif, dan sekarang kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak mencoba untuk membunuh ini nona. Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, lelaki gemuk itu berkata, bahkan jika aku menunjuknya dengan pisau, bagaimanapun juga itu hanya ancaman. Tidak menunggu pria gendut itu selesai berbicara, Chu Xingyun memotongnya dan mencibir, jika bukan aku yang akan menamparmu, siapa yang tahu kalau pisaumu akan patah. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, petugas yang tidak ditugaskan itu setuju, ya, itu hanya ancaman 3 tingkat, dan Anda menggunakan pedang, tetapi ancaman tingkat pertama. Jika Anda tidak membuktikan bahwa Anda tidak memiliki hati yang membunuh, Anda akan dijatuhi hukuman mati. Di hadapan sersan, semua orang menarik napas. Menghadapi hukum kriminal yang keras, hati Chu Xingyun juga sangat rumit. Undang-undang dan peraturan ini dirumuskan oleh Kaisar Tianyi, dan sekilas pandang, hukuman ini terlalu keras. Namun, jika Anda memikirkannya dengan cermat, alasan mengapa kota Nanming begitu harmonis benar-benar tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana yang keras ini. Di kota Nanming, Chu Xingyun melihat pertengkaran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang berani bertarung di jalan. Sebelumnya, Chu Xingyun tidak mengerti mengapa, tapi sekarang dia mengerti. Tidak apa-apa untuk melakukannya terlebih dahulu, tetapi pihak yang memulai pertama memiliki tanggung jawab terlalu banyak. Itu harus membuktikan bahwa ia tidak memiliki niat untuk membunuh. Jika tidak, orang yang memulai lebih dulu akan dijatuhi hukuman mati. Meskipun kedengarannya terlalu keras, tetapi selama Anda tidak melakukannya, apakah Anda tidak akan melakukan apa-apa? Anda tahu, di dunia Qian Kun, sebagian besar orang adalah seni bela diri. Begitu Anda mulai, Anda akan dengan mudah mati. Selain itu, tidak peduli seberapa ketat hukum itu, selama Anda tidak melanggarnya, itu tidak akan ada lagi. Menghadapi situasi ini, pasangan gemuk tiba-tiba bodoh. Apakah Anda punya ide untuk membunuh? Hanya mereka yang tahu di dalam hati mereka. Bagaimana membuktikannya? Melihat dingin pada pria gemuk, Chu Xingyun berkata, kamu juga bisa belajar dari saya, datang. Di depan saya, menggambar celah dengan gas pedang dan biarkan aku melihat. Melihat Chu Xingyun, wajah pria gendut itu putus asa. Jika dia bisa melambaikan pedangnya, dia bisa membuka restoran dan memasak, dan dia bisa mendapatkan jinsan-yinsan. Dia saling melirik, dan pasangan yang obesitas tahu bahwa sekarang, hanya ada satu cara untuk pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pasangan gemuk itu berlutut sepanjang jalan dan naik ke depan dinding, menangis dan menangis, menantu perempuan, kami benar-benar tidak ingin membunuh, tolong bantu kami berbicara. Walaupun saya benci pasangan gemuk ini, bagaimanapun juga, dia adalah menantu dari orang lain, dan juga orang dari keluarga ini. Jika Anda benar-benar mati, apa yang dunia katakan tentang dia? Beracun seperti ular beludak, masih tidak manusiawi. Melihat dinding ragu-ragu, pasangan gemuk itu bersujud seperti bawang putih. Menghadapi ini, Dingning tidak bisa lagi menahan diri dan berbalik untuk melihat Chu Xingyun. Melihat bahwa Dingning akan berbicara, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada pasangan yang gemuk, biarkan aku berpura-pura menyedihkan di sini, jika kamu ingin bertahan hidup, tetapi kita memiliki syarat, yaitu, Dingning bebas. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, pelayan gemuk itu tiba-tiba membuka matanya. Harus dikatakan bahwa meskipun pasangan gemuk ini memiliki pangsa pasar, bagaimanapun, restoran ini telah buka selama beberapa dekade, dan pengalaman sosialnya sangat kaya. Mudah untuk mengatakan bahwa hidup mereka telah diselamatkan. Jelas Chu Xingyun tidak ingin reputasi Dingning rusak, jadi tidak mungkin untuk membunuh mereka. Selain itu, mereka tidak hanya tidak akan memaksa mereka untuk mati, tetapi mereka juga berharap untuk berjalan dengan cerah dan jujur, tidak peduli apa yang terjadi sebelum atau setelah kejadian, Liu tidak bisa pilih-pilih di babak kedua. Bagaimanapun, sebagai seorang gadis, reputasi Dingning lebih penting daripada apapun.
Ketika ibu mertua yang gemuk ingin datang, Chu Xingyun pasti menyukai bunga para suster dan ingin membungkusnya bersama untuk menikmati berkah dari orang-orang Qi. Karena itu, festival itu secara alami lebih penting daripada apapun. Dengan tebakan ini, pelayan gemuk itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, "Kamu akan membunuhku, meskipun kamu menaruhnya di atas kuda tapi... Dingning adalah menantu perempuanku yang menikahiku dengan sejuta hadiah, jika Anda ingin pergi dengan sia-sia, itu melamun." Menyaksikan ibu mertua yang gemuk menjadi bersemangat lagi, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum diam-diam, jelas gorengan tua di kota telah melihat semuanya. Itu benar, Chu Xingyun ingin menyelamatkan Dingning, tapi dia harus memastikan reputasinya tetap utuh. Jika tidak, bagaimana Dingning pergi keluar untuk melihat orang di masa depan? Tentu saja, Chu Xingyun juga bisa mengancam dan menggunakan hidup mereka untuk memaksa mereka. Tetapi dengan cara ini, meskipun harapan dapat tercapai tidak dapat dihindari untuk meninggalkan lidah. Seseorang tidak baik, itu telah menjadi Dingning untuk melakukan perzinahan dan mengatur perzinahan, jadi... Jika demikian, Dingning tidak akan bisa mencucinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Mengernyit sedikit, Chu Xingyun menatap pasangan yang gemuk itu dan berkata, "Katakan saja apa yang terjadi, hanya bersedia membiarkan Dingning pergi." Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, ibu mertua yang gemuk itu menyipitkan mata tanpa sadar. Jelas, tebakannya pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Dia tersenyum dan menatap Chu Xingyun, pelayan gemuk berkata, "Kamu adalah pria dengan keterampilan yang hebat dan aku tidak memberitahumu bahwa anakku yang bodoh bahkan tidak mau makan sendiri. Ini adalah Dingning. Masih jelas. Bagaimana dengan gadis putih dengan bunga kuning besar, dan kita benar-benar emas dan perak?" Mendengarkan kata-kata ibu mertua yang gemuk, Dingning tidak bisa tidak memerah dengan telinga merah meskipun dia memang seorang gadis besar dengan bunga kuning, bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan di depan umum. Chu Xingyun sangat menyadari rasa malu Dingning dan terputus di tempat. "Mari kita bicara lebih sedikit, hanya berbicara tentang kondisinya." Mengangguk, ibu mertua yang gemuk itu mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, "Kami menghabiskan sejuta batu roh sebelum menikahinya kembali, ditambah 2 tahun ini, ia memakan milik kami, hidup kami, menggunakan kami dari..." Dengan tidak sabar mengernyit, Chu Xingyun berkata, "Cepat, berapa banyak yang kau inginkan?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, wanita gemuk itu menggigit giginya dan datang mulut singa, 10.000, selama 10 juta batu roh, Dingning adalah milikmu." "Apa? 10 juta? Mendengar harga ibu mertua yang gemuk, Lailak tertegun, bahkan jika saudara perempuannya terbuat dari linci, dia tidak bisa menggunakan begitu banyak linci, itu jelas-jelas memeras. Dan yang paling penting, dia sekarang hanya memiliki 19 juta, di antaranya 10 juta, jika Anda ingin menyimpannya sebagai biaya transfer, ia tidak dapat bergerak sama sekali. Hanya 9 juta yang dapat digunakan, yang tidak cukup." Menghadapi teriakan Li Jing, ibu mertua yang gemuk menolak untuk menyerah. Faktanya, dia tidak berniat membiarkan Li Xiang membayar uang, tujuannya adalah Chu Xingyun. Selama bertahun-tahun, pelayan gemuk ini memiliki setidaknya beberapa visi. Untuk uang yang dia hasilkan, bocah laki-laki berpakaian hitam itu bahkan tidak mengerutkan keningnya. Jelas, harga ini, baginya, tidak ada artinya. Hal yang paling penting dalam berbaur dengan pasar, terutama mereka yang membuka restoran kecil, adalah mengamati dan mengamati. Dalam hal ini, mertua yang gemuk pasti bukan puncak dan jelas seorang master. Dengan bangga meluruskan dadanya, ibu mertua yang gemuk berkata, "Dingning adalah menantu kami. Jika Anda ingin membelinya dengan harga murah itu bukan tidak mungkin, tapi takut akan ini." Sebelum ibu mertua selesai berbicara, Chu Xingyun menjentikkan jarinya dengan lembut, dan pita virus langsung jatuh ke tanah di depan ibu mertua yang gendut itu. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah batu roh kelas 8 yang bernilai banyak uang. Di bawah tatapan matanya, mertua perempuan gemuk itu mengambil segenggam batu roh tingkat 8 di tangannya, dan lemak di wajahnya bergetar karena kegembiraan dan kegembiraan. Melihat ibu mertua yang obesitas dengan dingin, Chu Xingyun berkata, "Mari kita bicara omong kosong, mengambil dokumen kontrak dan sepenuhnya menyelesaikan masalah ini." "Oh, oke. Di hadapan Chu Xingyun yang begitu murah hati, pasangan yang gemuk tidak berani melakukan trik. Mereka memohon uang, dan yang lain juga memberikannya. Jika mereka serakah lagi, dan mendapatkan beberapa hal, dengan pena emas dan kertas Chu Xingyun, buah apa yang akan dimiliki pasangan mereka?" Terburu-buru bangun, ibu mertua yang gemuk itu segera berlari ke halaman belakang, mengambil dokumen kontrak pernikahan, memegang tangan yang penuh hormat dan menyerahkannya kepada Chu Xingyun. Mengangguk dan membungkuk, Nu Yan menatap Chu Xingyun, dan ibu mertua yang gemuk itu tersenyum dan berkata, "Pejabat ini, mulai sekarang, wanita kecil ini adalah milikmu, kamu periksa." Dengan pandangan dingin pada wanita mertua, Chu Xingyun mengambil dokumen kontrak pernikahan dan melihatnya dengan hati-hati. Ini tidak salah, kalau tidak uang akan dihabiskan, dan masa depan akan lebih merepotkan. Di sebelahnya, mendengarkan kata-kata ibu mertua, Dingning tiba-tiba malu. Apakah dia akan menjadi miliknya setelah itu?
Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, yang sedang melihat ke bawah pada dokumen kontrak pernikahan, Ding Ningxia terbang pipinya dan berdiri di sana dengan malu-malu, hanya merasa seluruh tubuhnya terbakar. Di tengah rasa malu, Chu Xingyun membaca dokumen kontrak pernikahan dan tidak menemukan kesalahan, mengangkat tangannya dan menyerahkan dokumen kontrak pernikahan kepada Ding Ning berkata, lihat apakah Anda menandatangani dokumen kontrak pernikahan ini. Mengangguk malu-malu, Ding Ning menggigiti gigi dan mengambil alih kontrak pernikahan yang diserahkan oleh Chu Xingyun. Hanya sekilas, Ding Ning mengangguk dan berkata, ya ini dia. Dengan napas panjang, Chu Xingyun sangat puas dengan fakta bahwa ia hanya bisa menghabiskan 10 juta yuan untuk menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Memalingkan kepalanya ke arah pasangan gemuk, Chu Xingyun berkata, seperti semua orang di lingkungan ini, serta saksi sersan, saya tidak ingin ada komentar yang tidak baik dengan Ding Ning muncul. Yakinlah, menyeka darah di wajahnya, bos yang gemuk itu bangkit dan berkata dengan gembira, bayar uang di satu tangan, dan karena Anda telah menghabiskan uang sungguhan, orang-orang bisnis kita secara alami harus kredibel. Setelah melihat Ding Ning, bos gemuk melanjutkan, jangan terlihat kurus untuk gadis ini, itu adalah bahwa nutrisi tidak mengimbangi, asalkan itu lezat, selama dia sedikit lebih gemuk, dia pasti bisa menjadi kecantikan yang menakjubkan Anda beberapa bahagia. Aku benar-benar tidak bisa memuntahkan gading di mulut anjing itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berbisik beberapa kata, tetapi dengan orang campuran seperti itu, dia tidak bisa menjelaskannya, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tidak ada lebih dari 302 perak. Berbalik, Chu Xingyun mengangguk pada petugas yang tidak ditugaskan, dan kemudian membawa saudara perempuan Lailak dan Ding Ning menjauh dari restoran. Dengan lembut memegang adiknya, Lailak dan Ding Ning mengikuti Chu Xingyun dan meninggalkan restoran sepanjang jalan. Melangkah jauh, Lailak dengan lembut meringkuk di telinga Ding Ning dan berkata, saudari, apa artinya penjaga toko yang gemuk itu? Apa itu musik yang bahagia? Mendengar masalah kakaknya, Ding Ning hanya merasa seluruh wajahnya terbakar. Meskipun dia adalah seorang gadis Huanghua, ketika dia menikah, ibunya memberitahu dia apa yang harus dilakukan seorang istri. Adapun Lailak belum usia untuk menikah, jadi tidak ada yang mengatakan ini padanya, jadi aku bertanya kata-kata yang tak tahu malu. Menggigit bibirnya dengan malu-malu, Ding Ning memandang Chu Xingyun dengan malu-malu, akankah dia menyukai dirinya sendiri? Ding Ning juga seorang manusia, yang tidak hamil dengan musim semi, tentu saja, dia juga berharap untuk Feng Huaxuewe, tetapi sangat disayangkan bahwa orang tuanya menikahinya dengan orang bodoh untuk mendapatkan uang. Suaminya bahkan tidak bisa menyelesaikan makanannya sendiri, bagaimana mungkin itu suaminya? Jika hanya karena tidak ada suami dan istri, tidak apa-apa, tetapi ibu yang jahat, yang masih menyipit hidungnya dan menyipit padanya, selalu merasa bahwa dia merayu suami yang gemuk itu. Tuhan dapat membuktikan bahwa bahkan jika dia tidak tahu bagaimana menjadi malu, Ding Ning tidak mungkin jatuh cinta pada pria gemuk, bodoh seperti babi. Ding Ning sudah mati dan tidak akan pernah menerima penghinaan seperti itu. Tetapi ibu mertua yang gemuk itu jelas tahu siapa dia, jadi dia mengambil kesalahannya berulang-ulang, dan bahkan memukulinya. Meskipun mulut penjaga toko mengatakan bahwa cedera Ding Ning disebabkan olehnya, tapi itu benar-benar tidak terjadi. Kepala dan tubuh Ding Ning cedera semua disebabkan oleh wanita jahat itu. Jika itu hanya cedera tubuh, Ding Ning masih bisa mentolerirnya, yang membuatnya tidak dapat diterima. Hal yang memalukan adalah bahwa ibu yang jahat memarahinya ketika dia sedang memarahi fiksennya, tetapi bagaimana dia bisa? Awalnya, dia pikir dia akan segera hidup, dan dihadapkan dengan kehidupan seperti ini, itu benar-benar lebih baik mati. Namun, tepat ketika dia sangat putus asa, saudara perempuannya muncul dengan Chu Xingyun dan menyelamatkannya dari air. Di antara delusi Ding Ning, Chu Xingyun di depan berhenti, berbalik, dan berkata dengan prihatin, Ding Ning, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Apakah kamu akan membawamu pulang? Tidak, saya tidak akan pulang. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ding Ning tiba-tiba panik. Meskipun orang tuanya tidak pernah melecehkannya, dan memperlakukannya tidak baik, itu tidak terlalu buruk. Namun, ketika mereka mendorongnya ke dalam lubang api karena uang, meskipun dia tidak berani membenci orang tuanya, dia penuh ketakutan di dalam hatinya. Kata-kata Ding Ning jatuh begitu saja, dan Lailak berkata, tentu saja, aku tidak bisa pulang, kalau tidak kakakku pasti akan menikah dengan ayah dan ibuku. Mendengar kata-kata Ding Ning berkata dengan takut, aku tidak ingin menikah, tidak pernah lagi jika Anda sudah menikah, tolong, bawa saya pergi, kemanapun Anda pergi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.